01183315. Saya akan membahas materi tentang analisis rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Suatu bank dapat dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi semua kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua depositnya, serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan tanpa terjadi penangguhan. Rasio ini penting karena kegagalan dalam membayar kewajiban jangka pendek akan menimbulkan kerugian bagi suatu perusahaan. Selanjutnya ada pula tujuan dan manfaat dari analisis likuiditas ini. Yang pertama, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa mempertimbangkan persediaan dan piutangnya. Yang keempat, untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Yang kelima, untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Yang keenam, sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. Yang ketujuh, untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan untuk beberapa periode. Yang kedelapan, untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar. Yang terakhir, kesembilan, menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya dengan melihat rasio likuiditas yang sudah ada sampai saat ini. Selanjutnya ada pula jenis-jenis rasio likuiditas. Untuk melakukan pengukuran rasio ini, pastinya terdapat beberapa jenis rasio yang masing-masing memiliki maksud dan tujuannya tersendiri. Adapun beberapa jenis-jenisnya antara lain quick ratio, bank ratio, cash ratio, loan to deposit ratio atau LDR, dan asset to loan ratio atau ALR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Afidatur Rahmah dari PS 6H. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penghitungan dari rasio likuiditas bank. Kami di sini menggunakan Bank Depati Amir tahun 2007. Yang pertama yaitu dengan cara quick ratio. Quick ratio digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban terhadap pemilik simpanan dengan harta yang likuid. Quick ratio mempunyai rumus yaitu kas aset dibagi dengan total deposit dikali dengan 100%. Kas aset di sini terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, dan giro pada bank lain, dan aktiva likuid dalam valuta asing. Sedangkan deposit di sini yaitu giro, tabungan, dan deposit berjangka. Quick ratio. Kas asetnya yaitu 806.000 dibagi dengan 1.326.250.000 dikali dengan 100%, yaitu hasilnya 60,77%. Yang kedua yaitu kas rasio. Kas rasio digunakan untuk melunasi kewajiban yang harus segera dibayar. Kas rasio mempunyai rumus yaitu liquid asset dibagi dengan short term borrowing dikali dengan 100%. Short term borrowing di sini yaitu giro, kewajiban segera dibayar, dan kewajiban segera dibayar dalam valuta asing. Liquid asetnya yaitu 806.000 dibagi dengan 1.601.750.000 dikali dengan 100%, yaitu hasilnya 50,3%. Yang ketiga yaitu bank rasio. Bank rasio digunakan untuk mengukur tingkat likuid bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Bank rasio
yaitu mempunyai rumus total loans dibagi dengan total deposit dikali dengan 100%. Total loans yaitu total pinjaman, sedangkan loans terdiri dari pinjaman yang diberikan dalam rupiah dan pinjaman dalam valuta asing. Total loans-nya yaitu 1.790 juta dibagi dengan 1.326.250 juta dikali dengan 100%, yaitu hasilnya 135%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Anggi Syakila dengan NIM 124011833320. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio rentabilitas. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan. Misalnya, suatu manajemen perusahaan dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal tersebut berarti besarnya keuntungan yang dicapai harus sesuai dengan yang diharapkan dan bukan asal untung saja. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, maka digunakanlah rasio keuntungan atau rasio rentabilitas ini. Dari hasil pengukuran yang telah diperoleh dapat dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah kinerja yang telah dilakukan efektif atau tidak. Selain untuk mencari keuntungan, rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan, seperti menunjukkan adanya laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Rasio rentabilitas sendiri terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain seperti volume penjualan, efisiensi manajemen, produktivitas tenaga, dan biaya modal. Selain itu, rasio rentabilitas juga memiliki tujuan dan manfaatnya sendiri. Seperti tujuannya antara lain yang pertama, digunakan untuk mengukur laba yang diperoleh suatu periode tertentu. Yang kedua, digunakan untuk menilai posisi laba tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang kelima, digunakan untuk mengukur produktivitas dana perusahaan baik untuk modal sendiri maupun dari modal pinjaman. Yang terakhir yaitu digunakan untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan. Sementara itu, untuk manfaat yang diperoleh adalah yang pertama, mengetahui besarnya laba yang diperoleh dalam satu periode tertentu. Yang kedua, mengetahui posisi laba dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Dan yang terakhir adalah mengetahui seluruh produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal sendiri maupun modal pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rasio rentabilitas dari bank. Di sini kami juga menggunakan Bank Depati Amir tahun 2007. Yang pertama yaitu gross profit margin. Gross profit margin digunakan untuk mengetahui laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang sudah dikurangi biaya-biaya tersebut. Gross profit margin mempunyai rumus operating income dikurangi dengan operating expense dibagi dengan operating income dikali 100%. Operating income di sini yaitu jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya. Sedangkan operating expense yaitu beban bunga dan beban operasional. Operating income-nya yaitu 412.500.000 dikurangi dengan 314.000 dibagi dengan 412.000 dikali dengan 100%, yaitu totalnya 24%. Yang kedua yaitu return on equity capital, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kapital untuk mendapatkan net income. Return on equity capital di sini mempunyai rumus net income dibagi dengan equity capital. Net income-nya yaitu 75.600 dikurangi
dibagi dengan 268.250 dikali dengan 100%, yaitu hasilnya 28,2%. Yang ketiga yaitu rate return on loans, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan berkreditan. Rate return on loans di sini mempunyai rumus interest income dibagi dengan total loans dikali 100%. Interest income yaitu pendapatan bunga. Interest income di sini 168.000 dikurangi dengan 1.790.000 dikali dengan 100%, yaitu hasilnya 0,09%. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.